Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pemuda Remaja GKI Pregolan Bunder. Senang sekali kita bisa berkumpul di ibadah kita hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Terus ikuti ibadah kita di channel GKI Pregolan Bunder dan tinggalkan komentar di situ untuk menyapa teman-teman semua. Teman-teman juga bisa menyapa di Instagram di @pregbun-youth-community. Teman-teman bisa memberikan persembahan lewat scan QR Code di OVO, GoPay, BCA. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini. Sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datang daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian berkat kasih dan anugerahnya yang melimpah. Amin. Community, senang sekali kita boleh sama-sama lagi hadir beribadah bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Sang Pencipta. Dia kasih-Nya tiada tara selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Mari kita sekarang sama-sama persiapkan hati kita mau menghadap kehadirat-Nya yang kudus. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 9 ayat 1. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Mari kita sama-sama kan naikkan pujian kita bagi Tuhan yang kasih-Nya tiada tara buat kita. Mari kita sama-sama datang, kita mau bersyukur, kita mau sorakkan namanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima, tak
buat kita. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Ku nyanyikan Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Teman-teman, mungkin mudah bagi kita untuk bisa berkata bahwa Tuhan itu baik, untuk bisa berkata bahwa Tuhan itu keren di dalam kondisi kita yang baik-baik saja. Tetapi bila di dalam kondisi kita yang tidak baik atau dalam keadaan terpuruk kita, apakah mudah bagi kita untuk bisa berkata bahwa Tuhan itu baik? Apakah mudah bagi kita untuk bisa terus bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita? Saya pribadi juga masih belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan mau proses saya bagaimanapun, saya mau terus bersyukur, terus mengatakan thank you Jesus for whatever happened in my life. Mungkin susah kadang, tetapi aku percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, itu semua atas izin Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Bapa, kita memohon ampun kepada Bapa, kita tinggalkan hidup kita yang lama, hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita hidup seperti yang Tuhan inginkan, menjadi pribadi seperti Kristus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang
kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami memohon ampun Tuhan untuk setiap tindakan kami yang kurang menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Bapa, jika kami masih kurang bersyukur dalam apapun yang terjadi dalam hidup kami. Ajarkan kami Bapa seperti Engkau, menjadi pribadi yang seperti Kristus. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Walaupun kita ini tidak setia, Dia tetap setia. Kesetiaannya itu kepada kita yang tidak setia ini juga telah dibuktikannya dengan Dia yang rela mati dan bangkit kembali. Bukan dengan harta, namun dengan darah. Kesetiaannya berlaku sampai hari ini. Tak sedetik pun Ia meninggalkan diri kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku.
hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Baik teman-teman sekalian, kita bersyukur hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Di tengah situasi seperti ini, tetap firman-Mu menjadi kekuatan dan penghiburan, dan juga firman-Mu menjadi tempat kami boleh mencari jawaban akan kehidupan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa kiranya dimanapun kami berada saat ini Allah Roh Kudus yang bekerja menerangi hati dan pikiran kami. Demikian juga hamba-Mu yang Tuhan pakai dan Tuhan pilih untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga kuasai supaya apa yang disampaikan dan kami yang mendengarkan boleh membuat kami sadar akan panggilan kami. Dan kami boleh bersama-sama bergandeng tangan untuk menjalani kehidupan ini dengan bersandar kepada firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong dari awal hingga akhir, nama Yesus ditinggikan dan firman-Mu boleh hadir di dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Oke, baik teman-teman sekalian, kita langsung saja membuka Alkitab kita hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yakni pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia
memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah firman Tuhan buat kita sekalian. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oke guys, hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu I have no silver or gold. Ini adalah sebuah kalimat yang dikutip di dalam nats yang sudah kita baca sebelumnya. Dan saya menambahkan sebuah kalimat subtitle di bawahnya yaitu Knowing Christ and to Sharing the Gospel of Christ. Mengenal Tuhan dan memperkenalkan Injil Kristus kepada banyak orang. Dan tentu saja kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, teman-teman sekalian, kita akan bisa memperhatikan bahwa sebenarnya Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul ini mempunyai sebuah tujuan yang penting. Oleh karena itu, sebelum kita menyimak dan melihat bagiannya lebih dalam, saya mengajak kita untuk memahami dulu secara garis besar. Nah, singkat saja, kita tahu bahwa kitab Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas, ditujukan kepada seorang yang bernama Theophilus. Ya, seorang pejabat Roma di tahun 61-an. Ya, informasi ini penting sekali supaya kita bisa mengetahui mood penulis pada saat dia menuliskan ini. Karena kalau kita membaca kitab Lukas, Injil Lukas, yaitu kitab atau buku yang pertama yang ditulis oleh Lukas, dia menyelidiki dan memperhatikan dan menyimak apa yang terjadi pada saat itu. Nah, Roh Kudus itu memakai semua yang dia lihat, semua yang dia terima, lalu dia mencatatkannya di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini guys. Jadi kita tahu ini adalah sebuah bentuk konsep inspiration, yaitu pengilhaman Allah Roh Kudus menolong penulis Alkitab untuk bisa menuliskan apa yang telah terjadi saat itu. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bahwa apa yang Lukas sedang sampaikan yaitu 3 hal sebenarnya. Yaitu yang pertama adalah berpusat kepada pengajaran Kristus. Walaupun para rasul saat ini pada saat bagian pertama pasca Pentakosta tentunya, maka pada saat itu para rasul dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan akan firman Tuhan. Sehingga saya percaya dan saya juga menerima kalau kitab Kisah Para Rasul diganti juga dengan sebuah nama yang lain, misalnya tentang pekerjaan, kitab tentang pekerjaan Allah Roh Kudus. Ya, saya juga bisa menerima hal itu karena memang kalau kita melihat seluruh kejadian yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul, Lukas dengan sangat cermat dan Allah Roh Kudus menolong dia untuk menuliskan apa yang sebenarnya terjadi, merujuk, berfokus kepada Kristus. Oleh karena itu, tanda dan mujizat yang menyertai perjalanan para rasul tentunya harus berkontribusi guys kepada pengajaran Kristus. Jadi kita jangan sampai kemudian melihat semua tanda-tanda mujizat dan berfokus kepada tanda mujizatnya dan kehilangan esensi. Sebenarnya para rasul dipakai oleh Allah Roh Kudus, dipimpin dan dibimbing, diberikan konfirmasi untuk melakukan banyak hal yang sifatnya mujizat semata-mata supaya menjadi sebuah afirmasi, menjadi sebuah penjelasan dan penekanan bahwa sesungguhnya para rasul inilah dipanggil oleh Tuhan dan Yesus yang bangkit itu dinyatakan di dalam kehidupan para rasul. Dan yang bagian yang ketiga adalah fokusnya bukan hanya berfokus kepada hanya tentang tanda-tanda mujizat yang kemudian mengikuti semua pengajaran para rasul, tetapi yang ketiga adalah kita melihat di sini terbentuklah atau mulailah cikal bakalnya, embrio tentang apa? Tentang gereja Tuhan. Gereja Efesus, Korintus dan seterusnya, maka semuanya akan terafirmasi juga, akan ada koneksi juga kemana? Kepada kitab Kisah Para Rasul. Kita bisa melihat ini adalah sebuah narasi historis yang sangat indah sekali yang dituliskan oleh Lukas. Oleh karena itu, pada waktu kita melihat mundur pada pasal 1 ayat 2-3, dikatakan demikian ya, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul yang dipilihnya.
Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup, ia adalah Yesus. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sekali lagi teman-teman sekalian, kenapa saya mundur sejenak untuk memastikan bahwa siapapun kita hari ini yang mendengarkan berita firman Tuhan melalui mimbar, apapun bentuknya, kita terus akan terkoneksi kepada firman Tuhan yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Jadi kebangkitan Yesus itu menjadi sebuah dasar dan juga fokus untuk kita guys melihat apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang disampaikan oleh firman Allah adalah sebuah kebenaran yang mengubahkan, bukan hanya sekedar sebuah informasi kata-kata, tetapi juga sebuah bentuk firman Tuhan yang mampu mentransformasi hidup kita. Jadi fenomenanya apa? Paling tidak ada 3 tuh. Fakta teologisnya orang Yahudi yang monoteistik, yang percaya itu adalah Allah yang esa, kemudian menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya kita bisa tahu apa yang terjadi saat itu guys. Mereka pasti akan bergumul sekali. Karena mereka mencoba untuk memahami Allah Tritunggal itu bukan dengan konsep, tapi dengan sebuah pengenalan dengan pengalaman. Dengan pengalaman. Mereka mulai bisa melihat bahwa Allah yang esa adalah Allah yang mempunyai 3 pribadi. Dan pribadi yang kedua adalah pribadi Yesus yang mati dan bangkit. Dan pribadi yang Roh Kudus turun menyertai para rasul. Yang kedua psikologis, para murid menjadi sangat pemberani. Menyatakan akan firman Tuhan disertai dengan tanda mujizat. Dan fakta yang ketiga adalah fakta sosiologis. Apa itu? Orang-orang Yahudi yang percaya Sabat pada hari Sabtu kemudian berubah menjadi beribadah di hari Minggu. Jadi dari 3 fenomena ini kita bisa mencatat kejadian yang kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga yang tadi kita udah baca guys. Itu sebuah bentuk bagian dari perjalanan Lukas ingin menyampaikan fakta dan bukti dan fenomena yang sifatnya itu mengubahkan orang yang membaca dan melihatnya. Maka kalau kita melihat pasal yang ketiga ayat yang ke-9, Lukas mencatat demikian, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah. Sebuah kisah novel, cerpen, ya, cerita-cerita pendek yang kemudian dikisahkan, lalu ada hal yang spektakuler, lalu ya sudah begitu, happy ending dan orang lain melihat sesuatu seperti yang kita nonton lah di film-film. Ya enggak, ini sebuah bentuk yang sifatnya narasi historis bahwa dulu pernah ada orang yang kerjanya setiap hari hanya duduk meminta-minta. Lalu kemudian dia mengalami mujizat Tuhan dan kemudian seluruh orang melihat apa yang terjadi saat itu. Ayo, saya ajak kita sekalian untuk melihat ini lebih dalam. Coba kita perhatikan ayatnya yang kelima, pasal 3 ayat yang kelima. Dikatakan lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ya, jadi ini adalah satu bagian di mana perjalanan Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah di dalam pasal 3 ayat 1. Lalu kemudian dicatat di sana ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Jadi orang ini sejak lahir lumpuh, lalu dikatakan ia harus diusung. Ya oke lah, mungkin saya nggak tahu apakah kerabat, apakah teman, apakah sahabat, siapapun dia. Tetapi orang-orang ini merasa sangat berbelas kasihan melihat orang ini nggak bisa makan kalau dia nggak kerja. Dan kerjanya adalah dia itu hanya ada di depan pintu gerbang bait Allah untuk meminta sedekah. Jadi ini emang nggak tahu ya, ini berapa lama kejadiannya. Tapi kalau lihat dari semua kisahnya, ini pasti bukan minggu atau bulan guys. Ini pasti sudah tahunan. Karena mereka itu langsung mengenal, coba ayat yang ke-10 tadi, mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk guys. Jadi ini orang sudah lama sekali meminta-minta sedekah, sehingga setiap orang yang datang ke dalam bait Allah, itu tidak pernah tidak mengenal orang ini. Ya. Kasar kemana? Orang ke bait Allah sedang foto selfie, ada dia. Tahu gak sih? Ada yang pernah upload di foto di Instagram, selalu ada dia. Mungkin juga ada beberapa orang yang pernah buat wawancara sama dia mungkin. Ya, buat podcast, buat vlog misalnya sama dia juga. Mungkin saja. Artinya orang ini bukanlah orang yang biasa dan orang lain gak tahu. Ini orang yang tahu.
Dan pada saat itu dikisahkan di sana ketika orang itu melihat ayat yang ketiga bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Well, sampai di sini saja kita bisa menyimak bahwa orang ini walaupun dikatakan Petrus dan Yohanes masuk ke sana, dia nggak begitu tahu orang ini siapa. Ya, nggak begitu tahu. Ini dugaan saya, ini tafsiran saya. Walaupun kalau kita mundur sejenak, si Petrus ini kan pernah khotbah. Pernah khotbah 3.000 orang itu bertobat guys. Jadi namanya Petrus ini pas udah viral. Ya, cukup viral lah di dalam situasi bagian saat itu mungkin ya, zaman itu. Tapi orang yang minta sedekah ini gak kenal. Kenapa gak kenal? Kenapa saya bisa menduga itu? Karena waktu Petrus dan Yohanes hendak masuk, si orang ini hanya tetap meminta sedekah. Kan kalau dia udah terkenal, dia udah beken, dia adalah rasul, dia adalah seorang yang sangat ternama misalnya, mempunyai kuasa yang sangat luar biasa, pernah berkata-kata dengan bahasa Mesopotamia, Persia dan lain sebagainya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, orang ini mungkin orang yang sakti. Dan kalau orang ini tahu, mungkin dia gak datang kepada Petrus dan Yohanes minta sedekah, mungkin dia langsung ngomong tolong sembuhkan saya mungkin, atau berikanlah sebuah mujizat. Tetapi yang menarik adalah respon orang itu, Petrus dan Yohanes, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu. Sesuatunya apa? Ya sedekah tadi. Coba kita sejenak berempati kepada orang lumpuh ini. Kira-kira kalau kita dalam posisi dia saat itu, apa yang diharapkan oleh orang lumpuh ini? Oke, terima kasih buat jawabannya. Saya mendengar banyak sekali ya masukan-masukan dari teman-teman sekalian. Ya betul sekali ya. Mungkin harapannya sederhana lah. Yang penting dia bisa kasih sesuatu supaya hari ini dia bisa makan, besok bisa datang lagi. Simple as that. Cuma begitu saja mungkin, sederhana sih. Yang penting gue bisa makan deh hari ini. Lu punya apa, kasih deh. Yang penting gue bisa survive deh hari ini. Ya. Tapi pada waktu Petrus dan Yohanes berjumpa dan mengatakan melihat sang orang yang lumpuh tadi. Kalimat yang dikatakan oleh Petrus menarik. Emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Artinya sebuah komunikasi walaupun tidak langsung directly ngomong gue butuh emas dan perak. Tapi Petrus dan Yohanes sadar benar nih. Orang ini pasti meminta sesuatu, meminta pertolongan yang cocok sama kondisi dia. Dan perhatikan teman-teman, ini yang pertama. Seringkali kita merasa harus membantu seseorang berdasarkan kebutuhan mereka. Berdasarkan kebutuhan mereka. Sehingga kita lupa bahwa yang paling dibutuhkan manusia adalah Injil Kristus. Ya. Ini adalah sebuah bentuk bagian yang pertama yang kita bisa pelajari guys. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini siapa sih yang gak butuh duit, siapa yang gak butuh pekerjaan, siapa yang gak butuh hal-hal lain yang mungkin dia perlukan. Tapi before we help them dengan apa yang mereka butuhkan seperti orang lumpuh ini kasih sedekah, kita harus melihat beyond. Karena setiap orang yang meminta pertolongan, meminta bantuan, jauh di lubuk hati mereka yang terdalam, mereka sedang mencari dan membutuhkan Injil Kristus. Apapun itu bentuknya. Ya. Karena kita sadar di dalam dunia ini tidak mungkin kita ini tidak membutuhkan sesuatu guys. Tetapi bagaimana kita melihat kebutuhan kita, itu pasti didrive oleh sesuatu dalam hati. Apa yang istilahnya manusia cari? Yang manusia cari pada at the end, pada akhirnya adalah yang manusia cari adalah sebuah kelegaan dan kepastian akan kehidupan. Kepastian bahwa ada pengharapan. Dan inilah yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ketika dia berkata emas dan perak gue gak punya. Emas dan perak gue gak punya. Nah sekali lagi teman-teman sekalian, mungkin ada di sekeliling kita yang hari ini Tuhan tempatkan dan sedang meminta bantuan. Ayo kita coba lihat itu sebagai sebuah bentuk jembatan untuk bisa memahami bahwa sebenarnya semua penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, di dalam diri penderitaan itu sendiri sebenarnya ada sebuah kebaikan. Penderitaan bukan saja dapat mendatangkan kebaikan, tetapi penderitaan itu sendiri adalah kebaikan untuk membawa kita mengalami kebaikan Tuhan. Sekali lagi gue kasih tahu teman-teman sekalian, penderitaan itu bukan hanya membawa kebaikan, tetapi di dalam diri penderitaan itu sebenarnya ada sebuah kebaikan untuk membuat kita ini sadar melihat bahwa ada yang lebih besar. Dan demikianlah teman-teman kita yang mungkin ada di sekeliling kita hari ini guys. Yang mungkin sedang meminta pertolongan. Dan repotnya kan gini ya, kita kadang-kadang juga
gak pernah mau tahu gitu loh. Jadi kan problemnya ya. Waktu teman ngomong, ada waktu gak gue pengen curhat nih misalnya. Gue pengen ngobrol nih sama lo. Nah waktu ada teman yang ngomong begini, kita gak bisa melihat bahwa ini adalah sebuah peluang, kesempatan. Bahwa waktu mereka merasa membutuhkan dan mereka datang kepada lo semua, sebuah kesempatan yang Tuhan izinkan supaya penderitaan yang dihadapi oleh temanmu itu, di dalam diri penderitaan itu ada kebaikan. Teman ya oleh Tuhan hari ini, gue gak tahu, mungkin gini ya gue tahu sih, mungkin teman-teman semua yang ngedengerin khotbah hari ini juga berpikir, yang bener aja, gue disuruh nolongin orang lain, gue aja butuh pertolongan. Gue aja butuh pertolongan. Ya. Mungkin gue ini yang dengerin khotbah ini dalam posisi orang lumpuh. Ya mungkin kita mencari Petrus dan Yohanes gitu loh. Yang mencari sebuah jawaban tentang kehidupan. Dan this is it sebenarnya. Ini adalah bagian untuk lu juga. Kenapa? Karena pada waktu sang lumpuh ini kemudian bisa berjalan. Apa yang dilakukan oleh orang lumpuh ini? Coba lihat. Ayat yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Hal pertama yang dilakukan sang lumpuh ketika dia mengalami mujizat, dia gak pergi ke mall guys, dia gak pergi ke bokap nyokapnya ngasih tahu, dia gak pergi kemana yang mungkin dia pikir adalah tempat di mana dia bisa membuktikan dirinya sekarang. Gue hari ini happy, gue bisa bangkit berdiri hari ini setelah lama sekali gue lumpuh dan diusung orang banyak. Gue mau kasih tahu gue hari ini berdiri, gue stand up. Dan si orang lumpuh ini pergi kemana? Dia pergi ke bait Allah. Artinya kita bisa memahami empati orang lumpuh ini. Lu tahu gak sih? Pada setiap hari dia duduk di depan bait Allah. Dia datang, banyak orang datang ke bait Allah. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mukanya mungkin bahagia, mukanya mungkin senang. Dan sang lumpuh ini waktu minta-minta dan lihat wajah orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Dia jealous, dia bikin, kapan dia bisa masuk ke dalam bait Allah? Lu tahu gak kenapa? Karena orang lumpuh, orang sakit pada zaman itu seperti yang kita tahu. Gak layak masuk ke bait Allah. Mereka mungkin dikatakan kutuk ada dosa. Apapun itu bentuknya, kita pernah membahas ini sebelumnya kan. Tetapi itu yang terjadi. Dan sang lumpuh ini mungkin hanya berharap sedekah. Tapi waktu ketemu Petrus dan Yohanes, dia mendapatkan sebuah kebahagiaan yang sejati. Yaitu dia bisa datang ke bait Allah. Dan yang lebih menariknya adalah karena kehadiran sang lumpuh dan kemudian berjalan. Apa yang terjadi? Ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah guys. Resonansi, tahu gak sih? Happiness-nya si orang lumpuh ini nular ke banyak orang. Dan bukan hanya berhenti di kebahagiaan mereka ketika mereka melihat sang lumpuh bisa berjalan. Tapi apa yang terjadi? Mereka memuji Tuhan. Karena mereka menemukan kebahagiaan yang dilihat. Dan apa yang dilakukan oleh sang lumpuh ketika dia mendapatkan apa yang dia tidak pernah duga sebelumnya. Dia bisa datang ke bait Allah, dia bisa menyembah Allah. Dia keluar dengan wajah yang penuh dengan ceria. Teman-teman, penderitaan yang dialami oleh orang lumpuh ini justru dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sebuah jembatan memberitakan akan siapa Yesus guys. Makanya gue bilang ya, hanya orang yang pernah terluka yang tahu betapa bahagianya ketika dia sembuhkan. Bener gak? Demikianlah orang yang pernah menderita yang memiliki kuasa memberkati mereka mengalami kesulitan. Hanya orang yang dulu pernah terluka dipercayakan kuasa yang lebih daripada orang lain untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Gue selalu ngomong ya teman-teman, kalau mungkin pernah konseling, ngobrol sama gue ya, lalu punya masalah ya, gue selalu punya doa. Karena guys doanya, gini loh. Waktu lu datang menghadap gue, lu duduk depan gue. Setelah banyak percakapan, gue selalu akan ngomong begini. Bro, ingat ya, suatu kali kelak ketika engkau sudah mengecap kebaikan Tuhan, engkau melewati semua kesulitan karena pertolongan Tuhan, suatu kali kelak lu bakal duduk di kursi gue.
Dan Tuhan akan menuntun satu orang di depanmu. Supaya apa? Supaya apa yang kau pernah alami dahulu, engkau beritakan kepada orang tersebut. That's it. Makanya kalau kita lihat pasal 3 ayat 8, kata mengikuti dipakai kata verb dengan present participle yang menunjukkan sebuah kata bukan hanya sekedar mengikuti Petrus dan Yohanes, tapi kalimat ini menunjuk kepada sebuah spontanitas. Dan kata memuji yang dipakai di sana, kalau kita lihat ayat ke-9, sambil memuji Allah, itu dipakai di bagian yang lain di Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Nah, kata yang memuji itu sama dipakai di sini, di Lukas 2 ayat 20. Artinya guys, sebenarnya perjumpaan dengan Yesus, waktu mereka dengan orang lumpuh ini dengan spontan datang kepada bait Allah, dia menemukan bahwa kebahagiaan yang sejati bukan hanya sekedar dia itu bisa jalan. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika dia bisa jalan, bisa datang ke bait Allah. Artinya apa? Kerinduannya lama sekali untuk bisa datang ke bait Allah. Lu tau gak, beberapa kali gue menemukan kadang-kadang kita ini nggak bisa melihat kebahagiaan diri kita di dalam Tuhan, tau gak sih? Kenapa? Karena mungkin ada hal lain yang kita anggap lebih penting. That's the problem gitu. Kita melihat ya berkat dan seterusnya membuat kita bisa happy. Gue bukan ngomong dan naif ngomong nggak bisa dong, masa karena Tuhan aja. Oke, dia ada berkat Tuhan gitu loh. Tapi come on man, kita harus sadar gitu loh. Mau sampai kapan sih kita mencari sesuatu? Ingat ya, when enough is enough. Kapankah cukup itu cukup? Nggak pernah ada. Kita bermimpi berpikir punya duit 5 juta. Setelah dapat 5 juta kita berpikir 10 juta kok. Bahkan orang yang sudah sampai 100 jutaan pun masih berpikir untuk mendapatkan yang lebih lagi. Ya. Teman-teman ingat Blaise Pascal pernah mengatakan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, ruang kosong di dalam hati kita itu tak terhingga. Tak terhingga. Maka karena dia tak terhingga ruang kosongnya, hanya bisa diisi oleh Allah yang tak terhingga. Lu mau masukin duit, posisi, kedudukan, mana ada yang tak terhingga, selalu akan meminta, terus akan meminta gitu. Dan kita hanya bisa berhenti ketika kita menemukan diri kita itu puas di dalam siapa? Di dalam Yesus yang mati, yang bangkit. Ya. Memberikan kepada kita sebuah pengharapan bahwa hidupku dan hidupmu hari ini dijamin bukan hanya sekedar di dunia ini guys. Tetapi hingga di dalam kekekalan, karena kita tahu, kita sadar, kita datang telanjang, kita pulang telanjang. Sekali lagi gue bukan ngomong terus kita gak butuh duit, gak butuh ini, enggak gitu loh. Karena yang penting itu bukan di mana dan bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Karena sesungguhnya apa yang kita anggap penting, itulah yang membuat kita bahagia. Lo mau cari di mana, mau apa, itu gak penting. Yang penting adalah apa yang kita anggap penting. Kalau kita tahu apa yang kita anggap penting itu penting guys, maka di dalam apa yang kita anggap penting itulah kita menemukan kebahagiaan. Jadi pertanyaannya hari ini, apakah kematian kebangkitan Yesus di dalam hidupmu itu penting? Kalau memang itu penting, maka harusnya gue dia, nothing to prove, nothing to hide, gak ada lagi harus gue buktiin, gak ada harus gue sembunyiin. Apapun dan siapapun gue hari ini, dia dapat nampak jelas. Dan gak mungkin kita ini bisa memberitakan akan kebaikan Tuhan kalau kita sendiri gak mengalami kebaikan Tuhan. Jadi poinnya tetap begini loh, tetap apa ya, kan kadang ada orang yang mau pacaran misalnya atau married gitu ya. Ya ada sebuah kalimat yang mengatakan gue gak bisa hidup tanpa lu, gue gak akan bahagia kalau gak ada lu di sini. Berarti kebahagiaan lu tergantung orang itu kan. Jadi kalau kebahagiaan lu tergantung orang itu, berarti lu gak bahagia. Karena lu harus ketemu sama orang itu baru lu bahagia. Jadi kalau misalnya memang orang itu yang harus membuat kita bahagia, kita egois dong. Berarti kita nuntut dia untuk membahagiakan kita. So, apakah kita juga harus membahagiakan dia? Kan jadi repot ya. Repotnya gini loh, kalau lu gak bahagia, terus apa yang lu mau lakuin kepada orang lain supaya dia bahagia? Lu gak bisa memberi apa yang lu gak punya kan? Bener gak sih? Berarti lu harus punya dulu dong, lu harus happy dulu dong, lu harus bahagia dulu dong sebelum lu bisa membahagiakan orang lain. Lalu pertanyaannya
adalah kebahagiaan gue ini tergantung oleh apa dan siapa gitu loh. Dan kalau gue udah menemukan Yesus, ya, tahu gak sih, yang gak pernah berubah, yang mencintai kita dengan cinta yang tak pernah berubah, di sanalah kita menemukan bahagia. Lu tahu gak sih kenapa kita gak bisa mengandalkan orang lain untuk bahagia? Karena orang lain pasti berubah guys, pasti berubah. Ya, setahun 2 tahun pacaran mungkin masih oke lah. Tapi gak mungkin dia tuh gak berubah, gak mungkin, itu omong kosong. Manusia pasti akan berubah. Dan di dalam perubahan itu muncul ketakutan, kecemasan. Entah kalau dia berubah jadi begini gimana ya. Kalau dia berubah jadi baik sih oke. Tapi apakah ada jaminan? Gak ada. Faktanya sudah menunjukkan kok. Begitu kita menikah, apa yang kita lakukan di dalam pacaran berubah kok, beda banget semuanya. Lu kan pernah tahu itu ya. Ada banyak joke kan. Waktu pacaran, lalu pacar lu kesandung. Yang dielus-elus kan kaki pacar lu kan. Terus ngomong nih batu kok ada di sini. Begitu udah nikah, istri lo kesandung, kita ngomong apa? Di mana mata lu? Batu kok gak kelihatan, main hantem aja. People change bro, come on, semua berubah. Yang gak berubah itu hanya satu, siapa? Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang gak berubah itu, di sanalah kita menemukan siapapun, apapun yang kita lakukan, kasih Tuhan tidak akan pernah berkurang kepada. Dan inilah kebahagiaan yang sejati yang mendorong kita kemudian menjadi berkat. Sukacita terbesar karena Injil Kristus hanya bisa terjadi tatkala kita menemukan duka cita terdalam atas keberdosaan kita. Ya dong. Orang yang gak menemukan sukacita di dalam kematian kebangkitan Kristus, mungkin orang yang gak pernah sadar betapa banyaknya dosanya guys. Betapa beratnya hukuman dosa itu. Sehingga hanya di dalam kekristenan dosa itu menjadi sebuah penyebab yang sangat penting di hadapan Tuhan. Ingat ya, Daud pada waktu berdosa, dia menuliskan dalam kitab Mazmur, sudah berdosa di hadapan Engkau. Dia tahu, dia sadar betapa menjijikannya hidupnya. Dan ketika dia sadar bahwa hidupnya begitu menjijikan, lu tahu gak? Yesus justru mendatangimu sebelum engkau mandi atas dosa-dosamu, bersih dulu, enggak. Seperti orang anak yang sulung, anak yang bungsu itu, tau gak sih? Ketemu sama bapaknya. Dia gak suruh dulu mandi, baru dipeluk, enggak. Dalam kondisi yang berdosa, yang kotor seperti itu, sang bapak merangkul dan mencium sang anak. Itulah kasih Tuhan. Ya. Jadi kasih Tuhan tuh bukan gitu-gitu aja, tapi gitu-gitu banget. Kenapa kita kehilangan sukacita mendengar Injil diberitakan? Yang pertama karena kita terlalu biasa dengan Tuhan. Biasa mencinta menghilangkan rasa bro. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, yuk kita kembali lagi kepada kasih yang mula-mula. Kita kembali lagi kepada saat the first time you fall in love with Jesus. Lu jatuh cinta sama Yesus. Ya. Karena kalau kita gak menjaga konsistensi cinta kita kepada Tuhan, lama-lama cinta itu menjadi biasa. Yang kedua adalah karena kita mengandalkan diri kita sendiri untuk bisa diperkenan oleh Allah. Kita merasa pelayanan, gue udah baik, gue udah perubahan, gue udah better lah dari orang lain. Ya, gak ada men, gak mungkin. Efesus pasal 2 mengatakan kita ini diselamatkan karena kasih karunia. Itu bukan hasil pekerjaanmu, itu pemberian Allah. Jangan ada satu orang pun yang memegahkan diri. Ayo dong hari ini. Petrus dan Yohanes ketemu dengan orang lumpuh. Begitu Petrus dan Yohanes melihat orang lumpuh hanya minta sedekah. Yang penting kau bisa hidup. Tapi Petrus dan Yohanes mengatakan, gua nggak punya emas dan perak. Tapi gua tahu apa yang lu cari sebenarnya. Lu pengen datang ke bait Allah kan? Lu pengen menyembah Tuhan kan? Hati lu kosong kan? Hati lu jenuh kan? Hati lu hampa kan? Hati lu kering kan? Sekarang gue berdoa di dalam nama Yesus berdiri. Bukan hanya untuk supaya kamu bisa berdiri. Tapi supaya kamu bisa datang ke bait Allah dan memuji dan menyembah Tuhan. Itulah sukacita yang terbesar guys. Come on, hari ini kita bisa memahami dong. Ayo dong. Masa kita gini terus guys? Masa kita merasa kita punya sesuatu gitu loh. Sehingga apa yang kita lakukan, kita merasa kosong juga gitu loh. Kita merasa jenuh juga, burn out juga kebaktian kayak gini.
Ya, doa baca Alkitab udah nggak jadi sesuatu yang menggairahkan. Kenapa? Karena masalahnya adalah kita nggak menemukan bahagia kita di dalam Yesus. Gue nggak tahu apa yang hari ini teman-teman sedang alami. Tapi one thing for sure ya. C.S. Lewis mengatakan God cannot give us a happiness and peace apart from himself. Tuhan tidak akan bisa memberikan kebahagiaan dan kedamaian terlepas dari dirinya sendiri. Karena kebahagiaan dan kedamaian sejati adalah natur dari Allah itu sendiri. Dan mereka yang menemukan kebahagiaan di dalam Kristus hanyalah orang yang mau dan rindu membagikan kebahagiaan mereka kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Teman-teman, ayo kita coba cermati dulu hati kita ya. Maksudnya, apakah kita dalam posisi hari ini seperti orang lumpuh? Yang mungkin kita hanya meminta sebuah bantuan. Kita minta sebuah solusi. Tapi coba kita pikirkan sejenak, apakah yang kita cari seperti yang Petrus dan Yohanes katakan, emas dan perak? Atau mungkin waktu kita sedang mencari sebuah pertolongan, yang terutama dan yang utama yang Tuhan inginkan adalah apa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Kenapa Tuhan izin kesulitan dan permasalahan terjadi dalam hidupmu? Come on, hari ini coba kita pahami dulu di dalam posisi mana hari ini gue ada. Apakah gue sudah ada di dalam hati Yesus? Seperti yang gue ngomong tadi, hati kita ini ada jurang yang kosong, ruang yang kosong, tak terhingga guys. Lo mau isi apapun gak akan pernah puas, kecuali lo ketemu sama Tuhan yang tak terhingga, yang bisa mengisi relung hatimu. Dan ketika relung hatimu ini, sudah dipuaskan di dalam kebahagiaan, di dalam Kristus, itu tau gak? Lo bisa kerja dengan luar biasa guys. Lo akan melihat pekerjaan bukan sebagai sebuah beban. Lo tahu lo sedang ngapain gitu loh. Makanya gue bilang ya, bergeraklah dari hati Allah, mulai dari hati Yesus. So whatever you do, apapun yang kamu lakukan, Kolose 3:23, selalu saya ngomong begini teman-teman sekalian. Jangan cuma sekedar memikirkan berapa yang gue dapat. Tapi bagaimana dari pekerjaan ini gue bisa memuliakan Tuhan. Gue bisa menyenangkan hati Tuhan. Why? Karena dia lebih dahulu membuat hidup kita ini bahagia guys. Dan rasanya gak ada satu hal pun yang menjadi alasan, kan benar gak? Saya berdoa hari ini teman-teman yang dengerin khotbah ini, itu hatinya tergerak ya, maksudnya Yesus sudah mati ya, menebus dosa kita gitu. Tahu gak betapa banyaknya dan betapa beratnya dong. Hukumannya itu terlalu besar. Dan Tuhan tahu yang menjadi beban kita hari ini. Sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus. Untuk apa? Mengangkat seluruh bebanmu. Ya. Ketika engkau tahu untuk apa engkau hidup, maka engkau menemukan untuk siapa engkau hidup. Orang yang menemukan untuk siapa dia hidup, dia gak bingung lagi untuk apa dia hidup. Dia gak bingung. Karena dia tahu bahwa dia sedang kerja buat Yesus. Maka teman-teman sekalian, kalimat yang terakhir saya mau bagikan adalah jangan cuma sharing kata-kata tentang hidupmu dalam Kristus. Tapi sharingkan hidupmu sebelum kau berkata-kata tentang Yesus. What is the important thing about evangelism? Apakah yang paling penting dalam penginjilan? The important thing is your life and your word. Be united, tau gak sih? Hidupmu dan kata-katamu tuh you walk the talk, tau gak sih? Lu bukan cuma menghafalkan semua bagian-bagian ayat firman Tuhan untuk penginjilan, kagak. Karena hidupmu pertama kali saja udah dilihat orang. Ya. Makanya gue pernah posting tuh di TikTok tuh, gue ngomong begini kan, butuh sebuah kegilaan men, untuk bisa menjadi dampak buat orang lain. Dulu gue diomongin, gila lu Joy, lu gak pernah sekolah, lu gak pernah belajar, gila lu bolos terus, gila lu berantem terus, lu gila. Dulu tuh sebelum bertobat. Tapi lu tahu gak setelah bertobat, gue ketemu teman-teman gue di SMA di grup WA, ngomongnya sama tuh, gila lu Joy, gila lu. Jadi pendeta sekarang jadi hamba Tuhan, wah gila lu. Saya bilang dulu gila sekarang gila, iya. Bedanya dulu gila tapi bodoh. Sekarang gue gila tapi gue tahu gue lagi kerja buat kekekalan. Tahu gak sih? Butuh sebuah kegilaan.
Orang lain bisa, gila lu baca Alkitab, gila lu berdoa, ngapain lu pelayanan? Gila lu apa? Emang gak ada lagi yang lain yang lu bisa lakuin? Kalau ada orang ngomong gitu lu, gue kasih tahu, bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan tuh mengubahkan hidupmu. Tau gak sih? Lu di atas rata-rata, men. You are unique, you different with this world. Beda dengan dunia ini, tau gak sih? Sehingga orang lain bisa ngelihat gila lu ya. Kita tuh jadi sadar, tau gak sih? Ya, butuh sesuatu yang berbeda supaya orang bisa melihat Kristus yang hidup dalam hidup kita. Kenapa? Karena waktu Yesus datang dalam hati kita, dia gak membuat engkau hidup biasa-biasa aja, enggak. Karena Tuhan tuh luar biasa. Karena Tuhan luar biasa, dia membuatmu hidup luar biasa, di atas rata-rata. Sehingga orang bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Dan ketika mereka melihat ada yang sesuatu yang berbeda dalam hidupmu, mereka bertanya kenapa. Dan kau bisa memperkatakan akan firman Tuhan. Tentang kebaikan Tuhan yang mengubahkan hidupmu. Dan di sanalah Yesus ditinggikan. Lo tahu gak formulanya? Formulanya adalah tinggikan Yesus, maka dia akan menarik banyak orang datang kepada dia. Bukan tinggikan gereja, men. Bukan tinggikan knowledge lo. Bukan tinggikan pengalaman lo doang, enggak. Tinggikan Yesus. Yesus yang mengubahkan hidupmu. Maka Yesus akan menarik banyak orang datang kepadamu. Soli Deo Gloria, kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang sudah menilik hati kami dan memberikan kepada kami sebuah kepastian, kebahagiaan yang sejati. Sehingga di dalam kebahagiaan itu kami tak mampu lagi untuk menahan akan sukacita yang kami ingin bagikan kepada banyak orang. Yang sudah Tuhan nyatakan lebih dahulu kepada kami. Tuhan terima kasih dan Tuhan tuntun kami. Supaya kami pada saat ini kembali kepada kasih mula-mula, karena di dalamnya ada sukacita dan kebahagiaan sejati. Dan dari sanalah kami boleh bergerak dari hati Tuhan dan mengerjakan yang terbaik bagi Engkau. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat semua jemaat Tuhan, teman-teman pemuda dan remaja yang hari ini kebaktian masih secara online. Tapi kami mohon supaya apapun masalah pergumulan kami melihat dan memandang kepada salib Kristus. Dan kami berdoa mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan tolong juga bukakan hikmat. Mereka yang bergumul dengan relasi, pacaran, yang mau menikah ke depan, masa depan, kami tetap yakin bahwa masa depan kami ada di tangan Yesus yang memegang kehidupan kami dan kasih Yesus tak pernah berubah. Tuhan ajar kami untuk tetap tinggal di dalam hati-Mu. Kami juga berdoa buat gereja-Mu ya Tuhan. Ada satu kerinduan untuk membuka kebaktian uji coba untuk onsite. Kami tetap memohon Tuhan yang menolong supaya semua protokol dijalankan dengan baik dan melalui kebaktian uji coba ini juga nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Di tengah-tengah semua kesulitan, pergumulan, baik sosial, politik, ekonomi, kesehatan. Kami tetap memohon supaya kebijakan demi kebijakan yang diambil itu boleh memberikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami tak lupa juga berdoa untuk program vaksinasi kiranya boleh berjalan dengan baik. Lebih cepat Tuhan sehingga ada banyak orang yang mendapatkan vaksin ini. Dan kami juga terus berdoa buat teman-teman, para ekonom, akuntan, para menteri yang mengatur laju ekonomi di bangsa ini, kiranya juga boleh bersinergi sehingga roda ekonomi boleh berjalan dengan lebih baik. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan yang memberitakan Injil, kiranya kami boleh bergandeng tangan bersama-sama dan melihat kerajaan Allah bukan kerajaan denominasi Tuhan. Kami melihat kerajaan Allah dan hidup kami berkontribusi di dalamnya. Tuhan berkati para pendeta misionaris yang saat ini ada di berbagai macam tempat memberitakan akan Injil Tuhan. Tuhan peliharakan keluarga mereka. Dan pastikan bahwa mereka tetap ada di dalam hati-Mu dan bergerak kepada visi yang Tuhan sudah berikan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Ya, menjalani hari-hari ini. Tuhan tolonglah supaya damai dan sejahtera-Mu
yang Kau nyatakan di dalam firman Tuhan bukanlah seperti damai sejahtera dalam dunia ini. Memenuhi hati dan pikiran kami sedemikian. Sehingga kami boleh hidup untuk menyatakan akan kasih Tuhan. Di dalam semua permasalahan, penderitaan, kesulitan yang Tuhan izinkan. Kami tetap bergerak dari hati Yesus. Dan menuju kepada hati Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan kami boleh berdoa bersama-sama. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab yang punya kerajaan, yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita sama-sama memperbaharui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Di dalam Mazmur 86 ayat 12 berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih.
kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena dalam keadaan apapun Engkau selalu ada, selalu menemani kami, gak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kami mau mengucap syukur kepadamu, kami sudah memberikan persembahan ini. Tuhan yang tolong berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu dan menjadi berkat bagi teman-teman di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit menjadi pribadi yang baru, pribadi seperti Kristus. Dan mari kita menjalani hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur. Karena Tuhanlah alasan kita untuk hidup. Hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Baiklah teman-teman, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan yang datang daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai perjalanan kita bersama dengan Yesus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah ibadah kita hari ini, teruslah menjadi berkat dimanapun teman-teman ditempatkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Perekulan Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita. Dan kita belajar banyak hal, sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita. Sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa diberkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa, kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita. Melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di-up to date ke Instagram kita, @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Prekbun Youth Community, happy Sunday!